Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Sulastri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bekasi dari SMP Negeri 1 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya ada rekan saya yang bernama Bapak Abdurrahman Arif MPD. Beliau adalah guru IPS SMP Negeri 1 Bekasi. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Arif ya. Baik Pak Arif, hari ini kita adakan percakapan praobservasi, yang mana percakapan kali ini nanti akan saya laksanakan supervisi akademik. Jadi sebelum supervisi kita akan melaksanakan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Pak Arif ya. Kemudian adapun tujuan dari supervisi nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Pak Arif laksanakan di kelas. Kemudian Pak Arif, tujuan dari percakapan praobservasi kita hari ini yaitu sebagai persiapan awal ya Pak Arif, sebagai persiapan awal agar Pak Arif nanti lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga Pak Arif bisa menampilkan hal yang terbaik bagi murid Pak Arif. Begitu ya Pak Arif. Sebelumnya kira-kira Pak Arif bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia untuk diwawancari di praobservasi ini. Ya, baik, terima kasih Pak Arif. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Arif laksanakan itu apa ya Pak Arif ya? Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah setelah siswa mempelajari konflik dalam kehidupan sosial, siswa dapat menganalisis suatu konflik berdasarkan penyebab, akibat, serta cara menanganinya dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah siswa mempelajari konflik dalam kehidupan sosial, siswa dapat menampilkan hasil analisis suatu konflik berdasarkan penyebab, akibat, serta cara menanganinya dengan baik. Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran ya Pak Arif ya. Yang pertama tadi, siswa dapat menganalisis konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan, kemudian dan yang kedua, siswa dapat menampilkan hasil analisisnya tadi gitu. Ya. Ya, baik. Untuk area pengembangannya sendiri bagaimana nih Pak Arif? Ya, untuk area pengembangannya ada dua. Yang pertama adalah area pengetahuan. Ya, untuk pengetahuan ini, area yang akan saya kembangkan adalah bagaimana siswa bisa menganalisis suatu konflik. Yang pertama dilihat dari penyebabnya, lalu dilihat dari dampaknya, lalu yang ketiga bagaimana cara menanganinya. Yang kedua, area pengembangannya adalah keterampilan. Ya. Di keterampilannya saya menginginkan siswa itu dia bisa dengan percaya diri menampilkan hasil kajian yang telah mereka lakukan terhadap konflik ya, terhadap satu masalah konflik tadi itu. Ya, baik. Jadi untuk area pengembangannya ini ada dua aspek ya Pak Arif ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya tadi siswa dapat menganalisis penyebab, dampak, kemudian cara menangani konflik sosial yang terjadi gitu ya Pak Arif. Kemudian untuk yang aspek keterampilannya dapat menyajikan hasil analisisnya tersebut ya Pak Arif ya. Iya, betul. Baik. Kemudian bagaimana nih Pak Arif rancangan pembelajaran yang akan Pak Arif laksanakan nanti, baik dari segi strateginya, kemudian dengan model pembelajarannya ataupun dengan metodenya Pak Arif. Ya. Untuk metodenya saya milihnya itu adalah diskusi secara berkelompok. Gitu ya. Jadi nanti saya akan membagi-bagi kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu akan menganalisis suatu permasalahan atau satu kasus. Lalu untuk strateginya saya menggunakan strategi untuk berdiferensiasi ya. Jadi kelompok-kelompok yang saya buat tadi itu sudah berdasarkan kemampuan mereka. Jadi ada yang high, ada yang middle, dan ada yang low. Untuk yang low itu benar-benar kita dampingi dari awal sampai akhir pembelajaran, gitu ya, sampai selesai. Jadi untuk langkah-langkahnya kita berikan secara detail apa yang saja yang harus mereka lakukan, seperti itu. Untuk yang middle atau menengah itu sama biasa aja untuk pendampingannya, tidak terlalu melekat gitu ya. Tapi tetap aja kalau misalkan ada kesulitan akan saya bantu. Lalu untuk yang high, selain dia mendapatkan dari sumber artikel yang saya kasih,
mereka juga saya tantang gitu ya untuk mendapatkan data-data lain untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan kasus yang mereka analisis. Baik. Seperti itu ya. Lalu Kemudian untuk media? modelnya ya. Media. Ya, model. Model. Untuk modelnya saya pakainya problem based learning. Problem based Iya, learning. jadi berdasarkan masalah. Seperti itu. Berdasarkan masalah. Baik. Jadi sudah lengkapnya mulai dari strateginya, kemudian modelnya, kemudian juga metodenya ya Pak Arif. Iya. Metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, yang mana Pak Arif akan membuat kelompok berdasarkan potensi atau kemampuan siswa tersebut. Kemudian strategi pembelajarannya tadi dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional Pak Arif ya tadi Iya, ya. betul. Juga di situ strateginya itu membagi-bagi kelompok tadi dengan yang low, kemudian middle, kemudian yang high. Iya. Namun pemberiannya pun berbeda ya Pak Arif. Untuk yang low, Pak Arif akan mendampingi secara full dari awal sampai akhir. Kemudian yang middle tidak terlalu diberikan bimbingan, namun tetap dipantau. Jika ada kesulitan akan dibantu. Mungkin ya Pak Arif ya tadi. Iya. Kemudian yang high-nya akan diberikan tantangan-tantangan bagaimana cara menganalisis data-data atau kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan ya Pak Arif ya. Iya, betul. Sangat menarik sekali ya Pak Arif ya. Kemudian tadi media modelnya menggunakan problem based learning ya, PBL. Baik. Kemudian medianya sendiri Pak Arif yang digunakan dalam pembelajaran nanti kira-kira apa? Ya, untuk medianya saya menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint. Yang di dalamnya itu ada gambar-gambar, ada video-video untuk mempertegas atau merefresh kembali hal-hal yang berkaitan dengan konflik. Seperti itu. Baik. Jadi ya. Untuk medianya Pak Arif akan menggunakan media gambar ada yang gambar, berkaitan ada dengan video, kasus konflik yang terjadi ya, dalam betul. kehidupan sehari-hari. Ada juga nanti berita-berita, artikel-artikel yang berkaitan dengan konflik. Baik, artikel juga ya Pak Ya. Arif. Baik Pak Arif. Nah, kira-kira kapan nih Pak Arif akan dilaksanakan pembelajarannya ini? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam keberapa? Ya, untuk pelaksanaan observasinya Bu ya. Ya. Nanti saya ada jam di hari Kamis. Di hari Kamis? Di hari Kamis setelah jam istirahat pertama di kelas 8. Baik, jadi hari Kamis setelah jam istirahat pertama di kelas 8 ya Pak Arif. Ya, baik Pak Arif, nanti jadi pada hari tersebut, hari Kamis, saya akan datang ke kelas Pak Arif untuk melaksanakan supervisi kelas. Kemudian juga saya akan melihat apa yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran tersebut. Saya juga akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran Pak Arif ya Pak Arif. Kemudian nanti Pak Arif setelah kita percakapan hari ini, kita akan melaksanakan observasi, supervisi kelas. Kemudian setelah supervisi kelas nih Pak Arif, kita berbincang-bincang lagi ya Pak Arif dalam kegiatan pasca observasi. Namun pada kegiatan pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Iya, baik. Saya bersedia untuk sampai selesai, sampai pasca observasinya. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah Pak Arif, dari perbincangan kita hari ini nih Pak Arif, kira-kira apa yang didapatkan oleh Pak Arif? Ya, dari perbincangan hari ini saya menjadi lebih percaya diri ya untuk nanti pembelajaran saya diobservasi oleh Ibu, dan saya juga bisa mengerti hal-hal apa saja yang saya persiapkan untuk pembelajaran itu, sehingga saya bisa menampilkan yang terbaik untuk siswa-siswa saya. Baik, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak Arif rencana ini dan bisa menampilkan hal yang terbaik bagi murid Pak Arif nanti. Iya, betul. Ya, baik Pak Arif, saya rasa untuk percakapan kita hari ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih Pak Arif sudah bersedia untuk saya ajak melakukan percakapan hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Ya, sampai berjumpa lagi kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi ya Pak Arif ya. Iya, baik Bu. Ya. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Bapak Abdurrahman Arif MPD. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti pengingatnya IPS ya? Masih ingat kan? Masih. Siapa yang memimpin jalan IPS? Oke, juga lagi nggak apa-apa. Silakan juga. Mana semangat Bu? Semangat Bu. Mana semangat Bu? Semangat Bu. Kita belajar apa? IPS. IPS. Yes.
lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini Bapak punya 2 buah gambar ya. Ini nih ya. Ini gambar apa nih, anak-anak? Ya. Silakan duduk kembali ya. Ini udah luar biasa, kalian sudah bisa mengekspresikan diri kalian ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu mengisi LKPD ya. LKPD ini silakan diisi berdasarkan atas adalah identitas kalian. Lalu di sini isi analisis kalian tentang penyebab konflik, dampaknya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sulasti, calon guru penggerak awal 7 dari SMP Negeri 1 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Abdul Rahman Arif MPD. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 1 Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini pula saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Husin Alatas MPD. Terima kasih Bapak atas kesediaannya pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita langsung saja melakukan wawancara pasca observasi. Selamat siang Pak Arif. Ya, selamat siang Ibu Is. Ya, apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Arif, saya mohon izin waktunya kita akan berbincang-bincang Ya, baik, ya. silakan, Miss. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas. Alhamdulillah di hari itu saya lihat dalam proses pembelajaran itu sudah bisa sebenarnya saya sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Pak Arif. Namun dalam perbincangan itu saya ingin bertanya kepada Pak Arif terkait dengan proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Bagaimana Pak Arif kesan dan rasa bergerak melaksanakan proses pembelajaran? Untuk setelah melaksanakan observasi dari kemarin ya, Iis ya, saya merasa sangat senang sekali karena ketika saya observasi benar-benar dampingnya oleh Bu Iis. Ya, sehingga Bu Iis bisa melihat apa saja poin-poin yang bisa diperbaiki dari saya mengajar seperti ini. Alhamdulillah kita bisa saling berbagi praktik baik ya Pak Arif ya. Kemudian Pak Arif, apakah dalam proses pembelajaran yang Pak Arif laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Arif, apa yang diharapkan oleh Pak Arif? Ya, untuk skenario pembelajarannya alhamdulillah sudah terlaksana ya Bu ya. Secara urut dari mulai awal sampai akhir alhamdulillah sudah saya laksanakan semua. Ya, itu pun dengan tujuan pembelajarannya itu saya rasa sudah tercapai. Ya, yang mencakup 2 hal yaitu pengetahuan dan pengetahuan. Jadi untuk proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah direncanakan, sudah tercapai dengan pembelajarannya yang tadi dari pengetahuan dan keterampilan. Iya. Sangat luar biasa ya Pak ya. Kemudian apa saja nih Pak yang dalam proses pembelajaran di Bapak itu apa yang sudah baik? Yang sudah baik, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan saya juga sudah mulai memetakan kesiapan belajar siswa
Jadi siswa itu seperti yang kemarin kita bicarakan di pra-observasi, ada siswa yang high, middle, dan low. Alhamdulillah sudah saya rancang skenario-nya supaya ketiga kelompok tadi tetap bisa mengikuti pembelajaran, tetap bisa dia berkreasi dan berekspresi. Begitupun untuk pembelajaran berbasis sosial emosionalnya, saya juga sudah bisa menerapkan untuk yang berbasis kesadaran diri dan yang berbasis kesadaran sosial. Ya, kesadaran dirinya kan pada saat itu saya menggunakan roda emosi ya. Lalu yang untuk kesadaran sosialnya saya menerapkan bagaimana siswa itu saling mengomentari. Jadi siswa yang melakukan presentasi, siswa lain mengomentari dengan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang bisa menggugah semangat. Jadi pembelajaran diferensiasinya alhamdulillah sudah baik ya Pak Arif ya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional juga alhamdulillah sudah bisa mempraktekannya melalui apa tadi roda emosi ya kan ya, sangat bagus sekali ya. Kemarin saya lihat itu wah ternyata menarik juga ya anak yang menggunakan emoticon yang ditempel. Iya, dengan menempelkan emoticon seperti itu ternyata anak itu lebih semangat dan antusias dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik Pak Arif, nah tadi yang sudah berjalan di dalam proses pembelajaran yang sudah kami laksanakan, kira-kira ada nggak Pak Arif? Menurut Pak Arif ada hal-hal yang belum berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran Pak Arif? Ya, saya rasa untuk materi PES ini kan harusnya kontekstual ya. Artinya benar-benar hal-hal apa saja yang dialami siswa seperti itu. Yang saya kurang puas itu setelah saya kaji lagi ternyata dari contoh-contoh kasusnya itu kebanyakan dapatnya dari internet. Sedangkan bisa kita tambahkan lagi misalkan untuk kasus-kasus yang benar-benar mereka alami atau mereka bisa dapatkan misalkan dari observasi, dari wawancara seperti itu. Jadi yang kurang saya rasakan itu kurang kontekstual. Iya, kontekstual maupun kontennya. Iya. Jadi yang belum berjalan baik itu hanya materinya yang belum kontekstual. Iya, kontekstual. Jadi anak-anaknya untuk pembelajarannya prosesnya dan antusias, tapi untuk memperhatikan kontennya jadi kurang mengenai diri siswanya. Oke, jadi untuk ininya lebih kontekstual ya. Baik, selanjutnya Pak Arif bagaimana nih untuk ketercapaian kompetensi siswa apa sudah tercapai atau Untuk kompetensi siswa itu kan saya bagi dua ya. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu saya rasa sudah tercapai karena saya mengevaluasi jawaban-jawaban siswa melalui LKPD yang saya buat sudah bisa mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Lalu untuk pengetahuannya juga, untuk keterampilannya juga saya rasa sudah cukup tercapai, di mana mereka bisa mengungkapkan, mengekspresikan hasil dari analisis yang mereka tuangkan dari KPD. Jadi mereka analisis dan bisa menampilkannya di depan kelas. Seperti itu. Jadi tujuannya selalu sudah tercapai. Jadi ada dua kompetensi, yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Pengetahuannya itu mereka bisa menjawab analisis dari LKPD yang sudah disediakan oleh Pak Arif. Di situ mereka sudah bisa menganalisis kemarin itu biasa konflik ya, dalam kehidupan sosial. Kemudian keterampilannya juga mereka bisa mengekspresikan dan bisa memaparkan, menyajikan hasil analisisnya di depan kelas. Itu sangat bagus ya Pak Arif ya. Kemudian dari proses pembelajaran yang sudah Pak Arif laksanakan, kira-kira ada nggak yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Arif? Dikembangkan tadi ya, untuk konten-kontennya kalau bisa lebih kontekstual. Lalu untuk diferensiasinya mungkin lebih banyak nanti misalkan dari bentuk presentasinya. Jadi nggak cuma di depan kelas saja, mungkin nanti bisa misalkan dia melalui media sosial atau nanti bisa juga mungkin tempel video shopping gitu ya, ditempel nanti siswanya dia berkeliling seperti itu. Yang akan dikembangkan nanti akan berkaya Ya, berkaya dari konten yang lebih kontekstual dan prosesnya lebih bervariasi. Selanjutnya nanti mereka bisa mungkin dari hasil karya-karya bisa dipublikasikan melalui media sosial begitu ya Pak. Kemudian seperti
selanjutnya saya ingin memperkaya wawasan ya Luis ya, tentang metode atau strategi belajar apa yang lebih menarik bagi siswa. Jadi supaya siswa itu benar-benar dia terlibat penuh, lalu tidak boring, dan kalau bisa semua bakat dan minatnya itu benar-benar kita garap seperti itu. Jadi semua siswa itu ibaratnya kita tertangani. Seperti itu, benar-benar mereka itu apapun kesiapan belajarnya, tetap mereka bisa mengikuti pembelajaran. Bagus sekali Pak Arif, rencana yang akan Pak Arif laksanakan untuk kedepannya agar murid itu lebih antusias lagi, lebih memberikan hal yang terbaik bagi murid Pak Arif. Rencananya sudah bagus sekali Pak Arif, yang mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Arif bisa terwujud dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Baik Pak Arif, untuk wawancara hari ini, percakapan hari ini, saya rasa cukup sekian Pak Arif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama kepada Mudah-mudahan bisa bermanfaat. kita bisa berbagi-bagi yang ada, kita sharing lagi tentang praktik-praktik baik yang ada di sekolah kita ini. Kepada Hamsin Alatas, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya.